Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hudatin bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hudatin man fi hadal kitab wa nafa'na fi min fidar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala walladzi yubtilu sholata ahada asyara syai'an. Walladzi yubtilu utawi perkara kang ngebatalaken apa ladi as-shalat ing salat ahada asyara iku 11 syai'an apane perkara al kalamu rupane guneman atau kalam al amdu kang jarak wal amalu lan penggawean al katsiru kang akeh wa hudutsun najasati lan tekane najis wan kisyaful aurati lan kebukane aurat wa taghyirun niyati lan berubah niat wastidbarul kiblati lan mungkuri kiblat wal aqlu lan mangan wasyurbulan ngombe wal qahqahatulan guyu banter warida tulan murtad. Jadi fasal ini membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Jadi ketika kita melaksanakan sholat ini kita harus tahu perkara-perkara apa saja yang bisa membatalkan sholat tersebut, baik itu sholat sunnah ataupun sholat wajib. Nah, di sini Kiai Musannif menerangkan bahwasanya perkara yang membatalkan sholat itu ahada asyara, ada 11. Yang pertama al-kalamul amdu, yaitu ucapan dengan sengaja. Ya. As-solihu lil khitabil adamiyyin sawa'un ta'allaqun bimaslahati sholati aula. Jadi ucapan tersebut yang mana ucapan tersebut bisa memberikan paham kepada orang lain meskipun satu huruf. Contoh seperti lafaz ki itu artinya jagalah. Nah, itu di sana sholatnya sudah batal meskipun satu huruf atau 2 huruf yang meskipun tidak memberikan kepahaman. Contoh pas lagi sholat tiba-tiba dia sengaja bilang ya, itu jelas sholatnya sudah batal ya. Nah, jadi ucapan tersebut baik ada kemaslahatannya dalam sholat ataupun tidak, tetap bisa membatalkan. Contoh pas lagi sholat imam salah, seharusnya kalau imam salah dalam rukun fi'li itu makmum laki-laki mengucapkan subhanallah dengan niatan zikir. Nah, ketika makmum tersebut bilang subhanallah tetapi dengan tujuan mengingatkan imam, ya tetap sholatnya batal. Jadi makmum tersebut harus niatnya zikir atau niat zikir dengan mengingatkan imam. Tapi kalau cuma niat mengingatkan imam saja, itu sholatnya batal. Wal amilu katsirul mutawali. Dan juga yang kedua yang membatalkan sholat
yaitu pekerjaan yang batal, pekerjaan yang banyak, dalam arti bergerak 3 kali berturut-turut. Contoh, seumpama ada orang gatal pas lagi sholat, gatal terus kukur sampai tiga kali, ini ya bisa membatalkan sholat. Atau ketika kita mau menuju shop depan, terus kita tidak tahu caranya, akhirnya sampai melangkah sampai 3 kali, ya batal. Bagaimana kalau loncat? Kalau loncat bisa 1 kali, ya tetap batal, karena itu termasuk gerakan yang membatalkan. Jadi ketika kita sholat, usahakan jangan sampai bergerak secara terus-menerus 3 kali, karena itu bisa membatalkan sholat. Tapi kalau tidak terus-menerus, ya tidak membatalkan sholat. Atau adanya pekerjaan tersebut tidak banyak, cuma sedikit, cuma 1 kali, ya tidak apa-apa. Wal hadasu, dan juga ketika lagi sholat hadas, begitu hadas besar ataupun hadas kecil, tetap sholatnya batal. Wahudusun najasati, atau dan seterusnya, yaitu ketika kita sholat kedatangan najis, yang mana najis tersebut tidak dimaafu, ya, maka di sana sholatnya batal. Jadi seumpama lagi sholat, kok tiba-tiba di atas itu ada cecek, terus cecek tersebut mengeluarkan kotorannya sehingga nempel di baju kita. Berhubung kotorannya basah, itu ya kita tidak bisa menghilangkannya, tetap nempel di baju, maka itu tidak dimaafu. Berbeda seumpama adanya kotoran cecek itu kering, ketika kita sholat mengenai baju atau sarung kita, langsung kita kipatkan, ya, langsung kita buang, itu tidak apa-apa. Tapi kalau basah itu tidak bisa, tidak dimaafu. Selanjutnya wankishaful auratu, kebuka aurat dengan sengaja. Jadi seumpama lagi sholat, kok sarungnya melorot, cuma pakai celana dalam saja, itu ya berarti sholatnya batal. Tapi seumpama lagi kita sholat pakai sarung, atau yang perempuan pakai ruqyah, tiba-tiba ada angin kencang sehingga aurat kita terlihat, ini kalau langsung kita tutup, sholatnya tidak batal. Tetapi kalau kita biarkan, ya berarti kita sholatnya batal. Wa taghyiru niyatin, dan selanjutnya yaitu berubahnya niat. Contoh, seumpama ada orang lagi sholat, pas di dalam hati itu, niat ingsun megot sholat, niat ingsun metu saking sholat, itu ya niat tersebut sudah membatalkan sholat. Wastidbarul kiblati, atau dan selanjutnya itu membelakangi kiblat. Jadi orang itu sholat madhab kiblat, ini pas lagi sholat malah madhab ke belakang, ini sholatnya langsung batal. Wal aklu wa syurbu, dan juga selanjutnya makan minum, itu juga sama dapat membatalkan sholat, ya, baik makan itu banyak ataupun sedikit, itu bisa membatalkan sholat. Jadi seumpama pas lagi sholat kok ada selilitan kemudian ditelan, yaitu membatalkan sholat. Wal qoqohatu, dan tertawa terbahak-bahak, tertawa yang sampai mengeluarkan
suara ini sama juga membatalkan sholat. Tapi kalau cuma mengsem itu tidak apa-apa. Dan yang ke-11 waridatu, yaitu murtad. Jadi semua ada orang lagi sholat dia murtad, begitu dengan ucapan ataupun dengan pekerjaan, murtad pekerjaan, murtad ucapan, atau bahkan murtad i'tiqad, itu orang tersebut langsung sholatnya batal ya. Ini untuk fasal ini yaitu tentang membatalkan sholat. Silakan kalian pelajarin maknanya kitabnya dan dibaca diulang-ulang supaya paham. Dan cukup sekian pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.